Kita mulai di Mamadi Awaliyah, kitab usul fiqh. Kita sudah selesai sampai di al-aslu di bagian kedua ya. Jadi tentang perintah. Saya ulangi sedikit. Al-amr itu atau perintah. Definisinya. Jadi definisi perintah itu secara ilmiah adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi pertama ada talabul fi'li. Pertama ada perintah atau permintaan. Permintaan untuk melaksanakan sesuatu, itu satu ya. Yang kedua, selain permintaan yang harus diperhatikan adalah minal a'la ilal adna. Dari posisi atas kepada posisi di bawah. Lalu kita ulangi, ada beberapa kaedah terkait dengan perintah. Yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, perintah itu menunjukkan wajib. Jadi perintah itu pada dasarnya wajib. Illa ma adalla dalilu ala khilafi, kecuali ada petunjuk yang mengarahkan selain itu. Jadi kalau tidak ada petunjuk lain, tidak ada namanya qarinah, tidak ada tanda bahwasanya itu dipalingkan dari maksud awal. Maksud awal dari tujuan awal dari perintah adalah wajib. Kalau tidak ada maksud tidak ada tanda lain, kita harus tafsirkan wajib. Tapi apakah bisa tidak wajib? Bisa saja adalah sunnah. Bisa saja Allah memerintahkan umatnya bukan wajib. Tapi itu bukan maksud awal. Maksud awal dari perintah adalah wajib. Bagaimana kita tahu itu sunnah? Harus ada tanda. Gitu ya. Gitu. Begitu juga. Bisa saja yang namanya perintah itu fi'il amar. Tapi maksudnya bukan untuk perintah. Tapi bisa jadi hanya untuk menunjukkan hal mubah. Bisa saja. Kalau untuk menunjukkan hal mubah harus ada tanda. Selama tidak ada tanda yang memalingkan dia dari wajib, maka dia berarti wajib. Kalau menunjukkan yang lain harus ada tanda. Kalau untuk menunjukkan wajib harus ada tanda? Tidak. Menunjukkan wajib itu asalnya. Tapi untuk menunjukkan selain wajib itu harus ada tanda. Contohnya misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ada di situ perintah untuk melakukan sholat dan melarang aktivitas jual beli. Berarti ada larangan melakukan aktivitas jual beli. Lalu setelah itu, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kalau kalian sudah selesai sholat, maka ada perintah fantashiru. Maka hendaklah bertebaran mencari rezeki. Pertanyaannya, intashiru, mencari rezeki itu wajib atau tidak setelah Jumat? Orang hari Jumat wajib mencari? Tidak. Itu perintah. Tapi perintah di situ menunjukkan apa? Wajib? Tidak. Sunnah? Tidak juga. Menunjukkan apa? Mubah. Dari mana kita tahu? Karena dia cuma sekedar membuka larangan. Karena tadi ada larangan zarul bai'. Tidak boleh melakukan jual beli. Setelah selesai sholat, baru jual beli. Itu maksudnya, so boleh jual beli. Jadi perintah di situ hanya menunjukkan mubah, membuka larangan yang tadi. Tadi dilarang kalian jual beli ya. Sekarang so boleh, jual beli jo. Begitu kira-kira. Tapi bukan untuk harus, tidak. Orang mau tidur juga boleh. Mau zikir juga boleh, mau makan juga boleh, tidak. Tidak apa-apa. Tidak harus bertebaran di muka mencari rezeki. Gitu ya. Apa tandanya? Tandanya adalah al-amru ba'dan nahyi yadullu alal jawaz atau alal ibaha. Perintah sesudah tadinya itu dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Aku memerintahkan kalian untuk, aku tadinya melarang kalian untuk, di situ fazuruha, maka berziarahlah kalian. Zuru itu fi'il amar, perintah. Pertanyaannya, ziarah kubur hukumnya wajib? Tidak. Perintah di situ menunjukkan apa? Boleh. Sekarang so boleh berziarah kubur. Oke. Jadi, tapi kalau ada tujuan untuk mengingatkan kepada akhirat dan tujuan-tujuan lain, insya Allah jadi sunnah. Tapi dalam hadis itu, fazuruha,
maka hendaklah kalian berziarah, itu hanya menunjukkan, walaupun fi'il amar, tapi menunjukkan apa? Perintah wajib itu? Bukan. Kenapa? Karena sudah didahului oleh larangan. Larangan, nah itu pun. Al-aslu fil amri la yaqtadi takrar. Pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki diulang-ulang pelaksanaannya. Tidak harus ya, kecuali illa ma dalla dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menunjukkan harus diulang. Selama tidak ada dalil berarti cukup sekali. Saat Allah mengatakan aqimus shalah, pada dasarnya cukup dikerjakan sekali, tapi karena ada dalil lain, aqimus shalah atau tarafain nahari wa zulafam minal lail, itu berarti setiap ada terbit setiap keadaan matahari seperti itu berarti kita wajib. Lalu ada hadis lain mengatakan dari lain, khamsu sholawat, 5 waktu sholat yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Tapi perintah itu sendiri pada dasarnya hanya menunjukkan, mengharuskan, bukan menunjukkan, mengharuskan terlaksananya perintah walaupun hanya sekali. Apakah perlu diulang? Kalau ada dalil yang meminta untuk diulangi baru diulangi. Contoh, halaman kotor, baru saya perintahkan, sapu ke sana, itu halaman. Pertanyaannya, apakah perintah sapu halaman itu harus tiap hari harus dia bikin? Tidak ya? Cukup sekali. Kalau besok, kenapa nggak tidak sapu? Ya Habibi atau ya Abi, al-aslu fil amri la yaqtadi takrar. Pada dasarnya perintah itu tidak mengharuskan. Antum sebagai guru, kalau Anda tahu kaidah usul, dia jawab. Kecuali Abi bilang, tiap hari sapu. Nah, itu ada tanda ya, kata-kata tiap hari. Tapi kalau tidak ada tanda sapu ke sana, tidak ada keharusan di situ harus tiap hari. Ada yang datang. Contoh lain, antum di sekolah mau hapus papan tulis, terus antum bilang sama anak-anak, Nurdin, hapus itu papan tulis. Pertanyaannya, apakah setiap ada papan tulis tak coret-coret, Nurdin yang harus menghapus? Tidak, cukup satu kali dia sudah melaksanakan perintah, kecuali ada tanda, Nurdin, pokoknya setiap Ustadz habis batulis, kau yang bahapus. Itu namanya dalil ala khilafi. Karena pada dasarnya perintah tidak mengharuskan pengulangan. Oke, ini sudah ya. Ini sekedar mengulangi yang pekan lalu. Oke, yang ketiga. Bisa dilihat yang ketiga, al-aslu fil amri. Ustadz, kita minta Ustadz inilah, boleh ya Ustadz Sulaiman. Tafadhol Ustadz Sulaiman. Masih halaman 7. Bagian 3, nomor 3. Al-aslu. Iya, nomor 3. Al-aslu fil amri la yaqtadi fawra. Oke, ini ya, penting ya. Al-aslu fil amri la yaqtadil fawr. Pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dalam pelaksanaannya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan segera. Tapi pada dasarnya tidak harus. Karena yang paling penting itu adalah perintah tersebut terlaksana. Itu ke sana. Dia baloloyota ini. Dia belum cuci setelah setengah jam. Kenapa belum dicuci? Dia bisa jawab, al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. 1 jam lagi boleh, tidak masalah. La yaqtadil fawra. Jadi kecuali memang dibatasi waktu. Jadi misalnya sekarang apalagi, jadi ada namanya kewajiban al-wajib al-muwassa'. Kewajiban yang luas. Contoh longgar. Contoh sholat. Sekarang apakah wajib kita itu sholat di awal waktu begitu azan?
Wajib? Tidak. Waktu puasa. Sholat. Kapan? Yang penting belum waktu keluar waktu. Kita ceritanya ini masalah kewajiban ya. Di mana letak kewajibannya? Apakah di awal waktu ataukah bebas? Yang penting belum keluar waktu. Oke ya? Secara fikih kewajiban itu selama tidak keluar. Ini bukan cerita afdal pahala, bukan itu ya. Kita cerita menetapkan hukum. Untuk kita tetapkan kapan orang menyalahinya dianggap berdosa. Kalau kita cerita fadilah itu cerita lain. Maka fadilahnya adalah menyegerakan melaksanakan perintah itu menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan. Saat kita diperintah, sapu halaman ya, siap segera dia sapu, itu menunjukkan keutamaan. Tapi tidak harus segera. Itu menunjukkan semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin dia taat kepada Allah, semakin pingin dia segera melaksanakan perintah. Perintah ya. Tapi kita cerita apakah kalau dia tidak laksanakan di awal waktu, dia berdosa? Tidak. Tidak berdosa. Jadi al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Al-fawra itu cepat ya, segera ya. Itu asalnya perintah. Jadi kalau dikatakan ayo segera bayar zakat. Bayar zakat itu yang penting tidak melewati haul. Kalau melewati haul berdosa. Jadi haulnya itu misalnya jatuh tanggal 10 Ramadan. 1 tahun ya. Kita tidak boleh bayar di luar. Kalau di luar itu berarti kita sudah melewati 1 tahun. Oke. Li'annal gharaba. Oke. Ini penjelasan saja ya. Li'annal gharaba minhu. Karena tujuan dari perintah, tujuannya apa? Ijadul fi'li. Yang penting pekerjaan terlaksana. Yang penting halaman tasapu. Entah mau sampai jam 5, jam 6, mau tengah malam, yang penting tasapu. Jadi misalnya halaman besok mau ada acara apa? Acara di sini. Maulid, acara di sekolah itu misalnya ada upacara. Hari Senin harus tersedia semua ya. Antum perintahkan besok pagi harus tersedia. Berarti DP waktu sampai pagi. Anak-anak sapu itu ya, kasih tertib. Begitu tentu bilang sore tidak teratur, tidak tersapu, belum bisa dihukum orang. Karena masih ada waktu sampai subuh. Yang penting sebelum pelaksanaan teratur semua. Walaupun antum sudah mulai gelisah, ini kenapa belum ada tersapu? Itu menunjukkan apa? Kurang respon aja. Tapi apakah dia berhak untuk diberikan sanksi? Belum. Dia kena sanksi kapan? Saat tiba waktu pelaksanaan, lewat waktunya dia tidak melaksanakannya, gitu ya. Pas upacara halaman tidak tasah, nah itu baru boleh disanksi. Bahkan jam 5 subuh, jam 6 subuh, upacara jamnya berapa? Jam 7, jam 6 dia belum basapu, dia belum bisa disanksi. Kecuali kalau pelaksanaannya itu tidak mungkin akan diselesaikan selama 1 jam, boleh. Boleh dicela itu. Nah itu kira-kira ya. Jadi itu fungsinya kenapa kaedah ini harus ditetapkan. Kenapa? Untuk membedakan sebuah perbuatan itu saat dilanggar orang berdosa atau tidak. Bukan untuk membuat orang menjadi lalai, tidak ya. Jangan sampai salah paham ya. Karena wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan hendaklah bersegera. Bersegera itu fadilah ya. Hendaklah kalian bersegera untuk mencari ampunan. Bersegera itu berarti baku cepat-cepat. Baku rebe. Fastabikul khairat. Wa fi dzalika falyatanafisil mutanafisun. Dan untuk meraih itu hendaklah orang-orang yang berlomba saling berlomba. Jadi kita diminta untuk beradu cepat untuk mendapatkan kebaikan. Tapi cerita fikihnya adalah apakah saat dia tidak melakukannya dia berdosa? Kita katakan tidak, selama dia belum keluar dari waktu yang batas waktu yang ditetapkan. Oke.
Misalnya mengganti puasa di bulan Ramadan. Kapan waktunya? Sampai Ramadan berikut kan? Sekarang dia ada hutang puasa. Apakah dia harus segera bayar di bulan Syawal? Tidak. Tidak. Boleh kita bayar nanti di bulan Sya'ban. Yang penting pas Ramadan tidak ada sisa utang. Begitu ya. Walaupun mensegerakan itu, menyegerakan adalah hal yang bagus, tapi dia tidak berdosa. Begitu pas Ramadan tanggal 1 dan masih ada sisa puasa, dia berdosa. Masih ada sisa utang, kecuali ada uzur. Kalau ada uzur berarti masuk di azimah. Apa masuk di darurah, di rukhsah. Dia masuk di rukhsah, yaitu tidak puasa karena sakit. Karena ada halangan, itu ya. Oke. Berikutnya, min ghairi ikhtisasin, tanpa harus dikhususkan. Bizamanil awwali, zaman awal itu waktu pertama, duna zamani atsani, atau waktu kedua, tanpa harus dikhususkan di waktu awal atau waktu kedua. Intinya tidak ada ketentuan mau dikerjakan di waktu yang mana. Selama batas waktu itu yang ditetapkan, kurun waktu itu dia bisa kerjakan. Oke, orang bayar utang di bank, kredit, jatuh temponya tanggal 7. Sekarang, apakah bank sudah bisa memberikan sanksi saat tanggal 6? Belum, karena jatuh temponya tanggal 7. Begitu tanggal 7 tidak bayar, mulai tanggal 8 dia mulai kasih sanksi, kasih denda. Tanggal 6 dia belum bisa kasih denda. Tanggal 7 bahkan dia belum bisa kasih denda. Begitu tidak dibayar tanggal 7, dia bisa kasih denda tanggal 8. Karena berarti sudah keluar batas waktu. Walaupun biasanya kalau mulai tanggal-tanggal begitu dong saja kasih ingat. So tanggal 5 ini. Sering kita dengar ya. Al-amru bisyai'i amrun biwasaili. Sering dengar ini ya, populer ya. Perintah terhadap sesuatu berarti perintah terhadap sarananya. Sekarang wajib sholat Jumat, wajib ya. Sarananya tidak ada jalan kecuali pakai kendaraan, misalnya di laut, dan adanya kendaraan sampan ya. Pertanyaannya, wajib tidak pakai sampan? Dan tempatnya kan cuma di sungai ya, cuma menyeberangi sungai sebelah ya. Pertanyaan, wajib? Maka antum wajib mencari jalan untuk bisa sampai ke tempat itu. Gitu ya. Jadi al-amru bisyai' amrun biwasa. Ada perintah, ambilkan itu bola di atas seng. Perintahnya adalah ambil bola. Sekarang mau ambil bola dengan apa? Cucungkel, apakah dengan tangga? Pertanyaannya, tangga atau cucungkel atau apalah itu, yang penting membuat perintah itu terlaksana, wajib atau tidak? Menjadi wajib. Kalau karena antum tidak bisa terbang. Itu kan? Sarana itu yang tidak bisa mewujud. Jadi sebuah perintah tidak bisa diwujudkan kecuali dengan sebuah sarana, maka sarana itu menjadi wajib. Itu. Ke haji. Bisa ke sana tanpa kendaraan? Tidak bisa toh? Antum tidak bisa naik daun. Saya tidak cerita kalau makamnya antum. Apa? Bermadani. Maka kendaraan tadi, naik pesawat kah? Kalau sekarang pesawat itu menjadi wajib. Karena kita orang tidak bisa melaksanakan perintah wajib itu kecuali dengan sarana tadi. Dia memberikan contoh di sini, tapi menurut saya kurang pas. Al-amru bis salati amrun bitahara. Perintah terhadap salat adalah perintah terhadap bersuci. Memang bersuci itu adalah sarana untuk salat, tapi bersuci itu perintahnya sendiri. Ada dalil sendiri. Dan salat ada dalil tersendiri. Kan perintah tahara ada dalam Al-Quran dan hadis? Ada. Berarti tidak masuk, kalau saya tidak masuk dalam kaidah ini. Yang dimaksudkan adalah sebuah wasilah yang tidak diperintahkan secara khusus oleh syariat. Yang diperintahkan adalah sesuatu yang lain. Tapi
perintah tersebut tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sebuah sarana yang tidak diperintahkan oleh syariat. Maka sarananya menjadi wajib. Beda dengan yang ini. Kalau tahara itu ada perintah syariatnya. Jadi perintah dalam Al-Quran apa? Perintah untuk membersihkan pakaian. Wathiyabaka fatahhir. Bajumu sucikan. Di dalam hadis, innallaha la yaqbalu salata ahadikum hatta misalnya bil ghairi wudu lah, kira-kira begitu. Tanpa wudu ya, tidak diterima. Berarti itu menjadi dalil yang berdiri sendiri. Oke, kecuali tidak ada perintah. Tapi kan ini perintah syar'i, melakukan tahara ya. Gitu. Kecuali perintah di situ adalah mengambil air. Airnya ada di mana? Airnya ada di atas sana. Maka yang menjadi wajib adalah naik ke atas, ambil itu air. Jadi mengupayakan pengadaan atau teko atau pakai, kalau air di gunung pakai saluran pipa dan sebagainya untuk mengalirkan air. Oke. Kau harus minum air. Mananya terserah. Penting minum air. Silahkan kau beli, yang penting ada air. Maka sarana itu juga ikut menjadi wajib. Oke, clear ini ya, mudah ya. Al-amru bisyai' amrun biwasaili. Perintah terhadap sesuatu adalah perintah terhadap sarananya. Jadi, kirim akan ini barang dan sampai di Jakarta. Pertanyaannya, yang wajib adalah barang itu sampai di Jakarta besok. Sekarang bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita harus datang ke bandara atau telepon orang di bandara, harus antar itu barang ke bandara atau sama orang yang mau berangkat besok, atau ada tempat penitipan yang kirap untuk bisa barang itu sudah bisa, itu menjadi wajib. Jadi mendatangi bandara atau mencari orang yang akan berangkat besok itu ikut menjadi wajib. Kenapa? Karena perintah pengiriman barang itu tidak akan terlaksana kecuali dengan kita melaksanakan itu semua. Kita harus datang ke bandara, kita harus pesan auto kita. Begitu ya? Oke, ini clear ya? Dalam saat membayar zakat. Misalnya ke depan bayar zakat tidak bisa dilaksanakan kecuali melalui barcode, melalui pengiriman rekening. Maka mau tidak mau kita orang harus ada aplikasi, harus ada barcode. Itu menjadi wajib. Karena tidak bisa dikirim kecuali, kita tidak bisa bayar zakat kecuali melalui aplikasi. Kalau misalnya ada perintah begitu ya, alan-asalan, ada kursi, tafadhal antum ambil. Itu boleh juga itu. Ini juga logika sederhana. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan terhadap kebalikannya. Ini juga sederhana logikanya ya. Perintah misalnya perintah untuk berkata baik kepada seseorang. Pertanyaannya, apakah boleh berkata-kata buruk? Kebalikan dari berkata-kata baik adalah berkata-kata buruk. Apakah berkata-kata buruk menjadi dilarang? Mana dalilnya? Al-amru bisyai'i adalah, dalilnya adalah perintah itu sendiri. Karena otomatis kalau kita diperintahkan melaksanakan sesuatu, kebalikannya menjadi tidak boleh. Besok kau harus pergi ke barat. Pertanyaannya, boleh tidak dia pergi ke timur? Tidak boleh, karena perintahnya adalah harus pergi ke barat. Kau kalau ketemu tamu harus senyum ya. Boleh enggak cemberut ketemu tamu? Tidak boleh. Walaupun tidak ada larangan di situ, karena otomatis perintah terhadap sesuatu adalah larangan terhadap
kebalikannya. Besok datang harus pakai songkok. Kebalikannya adalah tidak pakai songkok. Boleh enggak datang tidak pakai songkok? Tidak boleh. Ada perintah pakai songkok. Besok semua harus pakai baju. Pakai kemeja. Ada yang datang pakai misalnya pakai gamis. Boleh enggak? Karena ada gamis dengan baju tidak bertolak belakang ya. Itu tidak apa-apa. Ya, kaos juga tidak bertolak belakang. Yang bertolak belakang itu adalah tidak pakai baju. Oke. Jadi kalau pakai kaos dengan pakai kemeja itu sesuatu bukan yang bertolak belakang ya. Itu tanawu, itu cuma jenis yang berbeda. Yang bertolak belakang adalah tidak pakai baju. Gitu. Besok bawa air ya. Ternyata dia bawa teh. Itu tidak bertolak belakang. Yang bertolak belakang itu adalah besok bawa kemari minuman halal ya. Ternyata dia bawa kemari minuman itu. Itu yang bertolak belakang. Karena kalau air dengan kopi tidak bertolak belakang. Cuma jenisnya yang berbeda. Tapi kalau halal dengan haram itu bertolak belakang.